Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap pelajaran PJOK? Let's go! Materi kelas 4 berikutnya adalah KD 3.2 tentang permainan bola kecil. Ya, di permainan bola kecil ini kalian akan belajar mengenai kasti. Kasti adalah permainan bola kecil yang dimainkan menggunakan alat berupa tongkat dan bola, ya, tongkat yang panjang dan bola, dimainkan dengan cara dipukul. Ya, bolanya dipukul. Yang bertujuan agar pemukulnya, orang yang memukul tadi, bisa berlari ke base, lalu kembali ke home base. Home base itu tempat kita memukul bola tadi ya. Kalau menurut sejarahnya, permainan bola kasti ini masih belum pasti ya, karena dari informasi yang Bapak dapatkan, yang Bapak baca, yang Bapak cari, ada yang mengatakan kasti ini diciptakan oleh William G. Morgan. Ada yang mengatakan kalau permainan kasti ini diciptakan oleh George Hancock, ya. William G. Morgan itu lebih dikenal sebagai pencipta permainan bola voli, sementara George Hancock itu lebih dikenal sebagai pencipta permainan softball, ya. Walaupun keduanya sama-sama berasal dari Amerika. Namun dari satu sumber ada yang mengatakan kalau permainan kasti itu sudah lama dimainkan di Inggris. Tepatnya sejak zaman Tudor, kalau nggak salah itu zaman Tudor itu adalah Pangeran Henry ke-7 ya. Itu sekitar tahun 1485 ya. Jadi udah sangat lama ya. Nah, jadi karena sudah lama dimainkan di Inggris, tidak heran kalau permainan kasti ini berkembang. Nah, salah satu buktinya adalah dengan dibakukannya peraturan permainan kasti di Inggris. Orang yang membakukan permainan kasti itu bernama William Clarke. Clarke bacanya gimana ya? Pokoknya Clarke kayak gitulah. Ternyata permainan kasti ini mampu membuat masyarakat Irlandia ini menyukainya. Irlandia pun mengikuti Inggris dengan membuat peraturan sendiri, ya, sehingga sampai saat ini permainan kasti memiliki dua peraturan, yaitu versi Inggris dan versi Irlandia. Bapak belum tahu sih, belum baca di mana perbedaan antara Irlandia dan Inggris. Bagaimana kasti masuk ke Indonesia? Permainan kasti masuk ke Indonesia melalui Belanda, ya, seperti permainan bola voli. Kasti diajarkan oleh orang-orang Belanda, baik itu tentaranya atau gurunya, ya, karena pada saat itu Belanda juga mengirim guru-gurunya ke Indonesia. Jadi salah satunya dari situ ya, bagaimana permainan kasti bisa berkembang, dikenal oleh masyarakat Indonesia. Organisasi permainan kasti tingkat dunia itu bernama ISF. Sementara kalau di Indonesia bernama Perbasasi. Di dalam organisasi kasti, baik itu dunia maupun Indonesia, itu menjadi satu dengan olahraga softball dan baseball. Jadi kasti, softball, dan baseball itu memiliki organisasi yang sama di bawah satu pengurusan, ya. Nah, itu adalah sejarah tentang permainan kasti. Sekarang kita masuk ke dalam gerak dasar, oke? Gerak dasar dalam permainan kasti itu terdiri dari melempar, menangkap, mengumpan, berlari, dan memukul bola. Nah, gerak dasarnya ini tidak berbeda jauh dengan permainan softball dan baseball. Jadi, tidak heran ya kalau ketiga permainan ini menjadi satu organisasi ya. Bahkan dari informasi yang Bapak dapat, permainan kasti ini menjadi cikal bakal dari permainan softball dan baseball. Kita bahas satu persatu tentang gerak dasar permainan kasti. Yang pertama adalah melempar. Ya. Melempar dalam permainan kasti itu ada tiga cara, ada tiga macam, ya, yaitu pertama dengan bola lurus, ya, lemparannya lurus. Yang kedua bolanya lambung, itu untuk jarak yang jauh.
Yang ketiga, bola pantul. Bola pantul itu bolanya dilempar ke arah tanah dulu, baru ditangkap temannya ya. Menangkap bola bisa dilakukan dengan satu tangan atau dengan dua tangan ya. Dan posisi badan itu bisa dilakukan dengan posisi jongkok, berdiri, atau bahkan melompat ya. Kadang ada bola yang dipukul cepat ya, bola strike lu, bola lurus cepat ditangkap oleh pemain penjaga ya, lompat. Nah itu. Lalu mengumpan. Mengumpan ini maksudnya adalah orang yang melempar bola ke arah pemukul ya. Jadi dia bertugas sebagai pengumpan. Tujuannya mengumpan bola kepada pemukul dan bisa dipukul oleh pemukul ya, orang yang memukul. Mengumpan dalam permainan kasti itu sifatnya fleksibel ya. Intinya adalah pemukul dapat memukul bola dengan nyaman. Mengumpan dapat dilakukan dengan cara bola lurus dengan posisi bola di samping kepala, atau dari bawah dengan dilambungkan ya. Dilambungkan bolanya dari bawah, nanti bolanya akan melengkung di atas, baru dipukul. Lalu berlari. Berlari dalam permainan kasti itu bukan masalah kecepatan, tapi ketangkasan kita, bagaimana kita bisa menghindari bola yang diarahkan ke kita ya. Jadi ketika seorang pemukul berhasil memukul bola, lalu bola ditangkap oleh penjaga, nah orang yang memukul tadi harus segera lari ke base ya. Di situ pelari berusaha menghindari bola yang diarahkan ke dia. Jadi bukan masalah cepat, tapi masalah ketangkasan, bagaimana dia bisa menghindar dari bola yang diarahkan ke dia. Lalu memukul bola. Nah, memukul bola itu bolanya bisa diarahkan ya. Apakah bolanya bisa lurus, cenderung cepat dan kuat, atau tinggi melambung jauh, atau menyusuri tanah ya. Nah, itu semua tergantung dari situasi di lapangan ya. Itu bagian dari taktik dan strategi tim. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai gerak dasarnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian perlengkapan. Perlengkapan dalam permainan kasti itu ada bola. Bolanya tuh bisa pakai bola tenis ya. Lalu pemukul, lalu tiang. Nah, tiang ini digunakan sebagai base atau tempat hinggap, atau bisa disebut dengan hong ya. Tergantung bagaimana kalian mengenalnya. Permainan kasti terdiri dari dua tim. Setiap tim itu ada 12 pemain. Permainan bola kasti dipimpin oleh seorang wasit dan 3 penjaga garis ya. Penjaga garisnya nanti itu bertugasnya untuk melihat apakah bola melewati garis lapangan, dan sekaligus membantu wasit mengambil keputusan apabila ada pemain yang berhasil digebok. Lama pertandingan dalam permainan kasti ini adalah 2 kali 20 menit dengan waktu istirahat di antara babak 1 dan babak 2 itu adalah 10 menit. Nah, itu saja materi kelas 4 KD 3.2 permainan bola kecil kasti ya. Kalau belum paham, kalian bisa mengulang lagi videonya dari awal, atau kalian bisa download rangkuman ya. Download rangkuman ini di deskripsi ya, di bawah video ini ya. Klik panah ke bawahnya, nanti akan muncul deskripsi dan link rangkumannya. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Jaga kesehatan. Sampai jumpa.